Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, Kukusan, PJ Depok. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar, sebelumnya saya pribadi yang punya channel Ayah Sadam mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti kajian-kajian yang ada dengan tema tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi dari saudara Rido yang ada di kota Semarang. Beliau minta dijelaskan adanya malam Lailatul Qadar, ya. Terima kasih sebelumnya untuk saudara Rido yang ada di kota Semarang atas atensi Anda. Kebetulan memang ini lagi hangat-hangatnya malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam keistimewaan yang dinanti-nantikan, dirindukan oleh umat Islam yang ada hanya 1 tahun sekali di bulan suci Ramadan. Mari kita kembali kepada pokok pembicaraan sesuai dengan pertanyaan saudara kita Rido yang ada di kota Semarang. Mohon dijelaskan dengan adanya malam Lailatul Qadar berhubungan dengan etika, ya. Malam Qadar kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Bahwasanya dijelaskan di sini di surat, yaitu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lebih jelasnya artinya, sesungguhnya kami muliakan, ya, kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan dari laut mahfud, ya. Dan apakah kamu mengetahui keistimewaan? Apakah malam Qadar kemuliaan? Malam Qadar kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Turunnya malaikat dan ruh Jibril kepadanya malam itu dengan izin perintah Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Ini sudah jelas, ya, di surat Al-Qadar. Kembali kepada saudara kita, saudara Rido, ya, yang berkaitan dengan atensinya untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia maupun di luar negeri sana, dengan hanya mendengarkan tausiah ini, siapapun dia, insya Allah yang mendengarkan hingga sampai akhir masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang istimewa yang dinanti-nantikan hanya 1 tahun sekali. Biasanya terhitung 10 hari akhir daripada bulan suci Ramadan. Kita berlomba-lomba, bayangkan, tidak ada lagi. Inilah keistimewaannya. Siapapun dia, hanya mendengarkan saja. Makanya kalau kita ingin berilmu, mendengarkan, dipahami, mendapatkan satu ilmu yang sangat bermanfaat, dan kita akan tahu kelanjutannya tentang masalah iktikaf, ya, ada hubungan dengan masalah iktikaf. Sebelum saya menjelaskan iktikaf, bahwasanya ada yang bertanya, kenapa malam nuzulul Quran adanya di bulan suci Ramadan? Tadi dijelaskan, turunnya Al-Quran memang
pada hari ke-17 pas bulan suci Ramadan ya. Nah, kembali kepada kita pokok pembicaraan tentang masalah Lailatul Qadar 10 hari akhir dari bulan suci Ramadan. Supaya Anda ketahui untuk saudara Ridho dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, bahwasanya kita harus mengetahui tentang masalah sikap kita mengenai tentang iktikaf ya. Pengertian iktikaf di sini yaitu secara harfiah atau dari segi bahasa, iktikaf artinya berdiam ya, berdiam diri, sedangkan menurut syariat iktikaf ialah berdiam diri dilakukan di dalam masjid dengan disertai niat ya. Dasar syariatnya iktikaf, sikap merupakan salah satu bentuk ibadah ya kepada Allah. Adapun dalil dan penyempurnaannya ya, sorry ada gangguan sedikit, bahwasanya kita kembali kepada keterangan masalah dasar syariatnya iktikaf ya. Merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Adapun dalil yang mensyaratkan atau mensyariatkannya antara lain dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang dinyatakan, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan beriktikaf atau yang ruku dan yang sujud ya. Sudah cukup jelas ya. Yang kedua, hadis meriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas dan Aisyah yang menyatakan Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sejak tiba di Madinah dan tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Tujuan iktikaf yang paling baik adalah iktikaf yang dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tujuannya agar seseorang bisa mendapatkan hati dengan terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghadap diri pada beribadah kepadanya pada waktu-waktu luang semata-mata ibadah dan karenanya. Yang ketiga, menghentikan diri dari kesibukan dunia dan aktivitasnya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menyerahkan diri kepada Sang Pelindung dengan menyerahkan segala urusan haribaannya ya. Yang kelima, menggantungkan diri kepada kedermawannya menanti di pintunya. Yang ketujuh, menyelenggarakan ibadah di rumahnya. Yang kedelapan, mendekatkan diri kepadanya agar dekat dengan rahmatnya. Yang kesembilan, membentengi diri dengan bentengnya sehingga tak satu musuh pun yang mampu menerobos pertahanannya ya. Karena tangguhnya kekuatan Allah, otoritasnya, dukungannya dan pertolongannya. Syarat iktikaf beragama Islam, oleh karena itu iktikaf yang dilakukan oleh orang kafir adalah tidak syah karena iktikaf merupakan salah satu keimanan. Yang kedua, berakal iktikaf yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak syah. Yang ketiga, dilakukan di dalam masjid. Yang keempat, berniat iktikaf tidak sah kecuali dilakukan dengan niat ya. Dilakukan di dalam masjid ya, berniat iktikaf tidak sah kecuali dilakukan dengan niat ya, jelas ya. Yang selanjutnya, berniat iktikaf ya suci dari janabah, haid dan nifas ya. Selanjutnya, bagi perempuan iktikaf dilakukan harus seizin suami. Atas dasar ini, iktikaf tidak sah dilakukan oleh perempuan yang tidak seizin suami. Iktikaf seorang perempuan yang dilakukan tanpa seizin suami hukumnya sah tetapi dia berdosa. Untuk hal-hal yang wajib diperbolehkan dilakukan oleh muktakif ya, para ulama fikih berpendapat bahwa muktakif, orang yang sedang melakukan iktikaf, wajib menetap di dalam masjid ya.
Maksudnya mewujudkan rukun iktikaf, yakni muktakif harus berdiam dan menahan diri di dalam masjid. Tidak boleh keluar dari dalam masjid kecuali karena ada uzur syar'i, darurat, atau ada kebutuhan seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun menghilangkan najis lainnya. Maka makan dan minum hendaklah dilakukan di tempat iktikaf di dalam masjid, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi muktakif untuk keluar dari dalam masjid. Etika iktikaf yang pertama, seorang muktakif disunahkan melakukan sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan lafaz tahlil dan istighfar, merenungkan ciptaan Allah seperti adanya bumi dan langit, mengucapkan sholawat atas Nabi, ya. Dan hendaklah ia mengurangi berbicara, karena dalam berbicara itu seseorang sering banyak melakukan kesalahan. Muktakif hendaklah menjauhkan diri dari perdebatan, saling menghina, dan berbicara kotor. Seorang muktakif hendaklah berbicara dengan baik. Muktakif hendaklah mengucapkan salam kepada orang lain, baik kepada orang yang dekat dengan tempatnya maupun yang jauh. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan muktakif, ya. Yang pertama, keluar najis tanpa uzur. Maksud saya, keluar masjid tanpa uzur. Yang kedua, keluar sperma ataupun haid. Yang ketiga, pingsan. Muktakif yang pingsan secara mendadak, maka ia iktikafnya batal. Yang keempat, melakukan dosa besar, misalnya mengadu domba dan menuduh berzina. Demikianlah saudara Ridho yang ada di kota Semarang. Mudah-mudahan Anda jelas atas jawaban dari saya, pertanyaan Anda untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia. Mudah-mudahan ini sangat penting, ya. Jangan hanya mendengarkan apa sih yang dimaksud qadar, keistimewaan atau kemuliaan. Inilah asal-usulnya. Ada dasar-dasarnya yang tadi saya sebutkan di surat Al-Qadar, ya. Dan tentang mengenai iktikaf juga sudah saya jelaskan cukup gamblang, ya. Mudah-mudahan dapat buat nambah masukan buat kita semua. Ilmu tanpa belajar tidak bisa apa-apa, ya. Walaupun cuma mendengarkan, yang pertama pahala, yang kedua kita ada kelebihannya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ya. Demikianlah saudara pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Karena waktu jauh kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, edisi religi. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar, marilah kita berlomba-lomba, ya. Terutama kita banyak mendengarkan tausiah-tausiah yang ada, apalagi pas kebetulan malam, dikatakan malam qadar, atau malam kemuliaan, ya. Malam kemuliaan, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila ada kesalahan, baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.